Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halda Setiani. Saya mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi 2018. Jadi, di sini saya akan melaksanakan podcast, yang dimana podcast tersebut adalah tugas akhir semester mata kuliah manajemen PR. Dan yang dimana mata kuliah manajemen PR itu sendiri diampu oleh dosen saya yang bernama Bapak Hari. Jadi mengenai podcast yang saya bawakan ini, saya akan membahas atau menanggapi tentang 279 juta warga negara Indonesia, yang dimana data pribadi warga negara Indonesia itu telah bocor ke sosial media yang tersebar luas. Jadi menurut saya pribadi, bagaimana tentang upaya-upaya lembaga seperti Kominfo itu sendiri untuk penanganan kebocoran data pribadi warga negara Indonesia ini sangatlah bagus atau sangat dapat kita lihat bagaimana mereka mengupayakan agar tidak terjadinya kebocoran data pribadi ini lagi. Nah, seperti yang kita lihat, Kominfo sendiri lebih menekankan bagaimana agar data pribadi kita itu tidak bocor atau disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi menurut diri saya pribadi, bagaimana dengan upaya Kominfo untuk lebih meningkatkan adanya penyimpanan data pribadi masing-masing warga negara Indonesia itu sangatlah luar biasa dilakukan oleh Kominfo itu sendiri. Nah, jadi di sini saya melihat bahwa adanya kebocoran data pribadi warga negara Indonesia itu sendiri tidak adanya kesalahan oknum tertentu, dan apabila kebocoran data pribadi itu sangatlah wajar, apalagi kita di masa sekarang ini adanya di masa era digital yang dimana semua orang dapat mengakses atau menyalahgunakan dengan adanya data yang bocor itu sangatlah wajar, atau melihat data-data pribadi milik kita yang kita miliki, yang seperti adanya pendaftaran akun-akun Facebook. Nah, dimana seperti akun Facebook itu sendiri kan seperti yang tertera di Facebook itu nama, terus alamat, dan nomor telepon kita tinggal di mana. Nah, dapat kita lihat dari satu akun sosial media yang yaitu Facebook, di mana satu akun media itu semua data pribadi kita bisa kita masukkan ke dalam situ. Jadi otomatis orang yang melihat profil Facebook kita itu akan melihat bagaimana data diri kita melalui akun Facebook yang kita miliki itu. Jadi adanya kebocoran itu sangatlah wajar terjadi. Dan yang mana orang yang melihat akun media sosial kita itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu akun sosial media Facebook itu, data pribadi kita sendiri lebih cenderung kita sampaikan. Terus di mana di dalam akun sosial media Facebook itu sendiri kita melakukan sehari-hari kegiatan kita yang kita bagikan, dan wajar apabila data pribadi kita itu terus tersebar luas, karena di salah satu akun sosial media itu kita mempunyai data-data pribadi yang kita cantumkan di dalam sosial media tersebut, atau hanya sedikit nama atau pekerjaan, entah itu kita bersekolah di mana, kita bekerja di mana, otomatis orang lebih sedikit atau banyaknya orang mengetahui tentang diri kita itu sendiri. Atau memang adanya terjadi kebocoran pada data-data warga negara Indonesia itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui pada sekarang ini, banyaknya warga negara Indonesia itu menggunakan sosial media, yang dimana kan sosial media itu sendiri adanya, kalau kita melakukan pendaftaran pada sosial media itu pasti
Dia menanyakan adanya nama, tempat tanggal lahir kita, terus nomor telepon, email, dan berbagai macam data pribadi kita yang kita masukkan ke dalam suatu aplikasi yang mana aplikasi itu dapat merekam data pribadi yang kita miliki. Nah, jadi apakah yang dimana data pribadi warga negara Indonesia itu bocor dikarenakan dari data warga negara yang mempunyai kartu BPJS? Karena kebanyakan warga negara Indonesia telah mempunyai kartu BPJS yang dimana data-data itu sendiri lebih banyak mencantumkan data diri kita pribadi masing-masing. Kebanyakan apabila data pribadi kita itu terjual atau diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang kita tidak ketahui apakah itu sengaja diperjualbelikan atau memang adanya kebocoran data warga negara Indonesia itu. Maka dari itu, warga negara Indonesia itu sendiri harus lebih memperhatikan data-data diri yang dimasukkan ke media sosial atau semacamnya tentang adanya data-data pribadi kita sendiri atau data pribadi yang mengaitkan untuk apa dan bagaimana tujuan kita memasukkan data pribadi kita itu. Jadi sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia dengan adanya media sosial ini dan menyangkut data pribadi kita agar tidak membocorkan atau data pribadi kita itu bocor, maka kita harus sangat lebih berhati-hati lagi apabila ingin memasukkan atau mendaftarkan di mana data-data pribadi kita itu untuk apa dan apa tujuannya agar lebih menekankan dan mengantisipasi apabila yang terjadi seperti sekarang ini, seperti data-data yang bocor itu sangat membahayakan. Apalagi yang bocor data pribadi itu seperti misalnya nomor telepon kita bocor ke tangan orang yang salah. Dan di mana nomor telepon itu disalahgunakan oleh oknum itu untuk dia menipu seseorang atau menggunakan nama kita sebagai mana dia mau menipu orang itu, mengatasnamakan nama kita dan memakai nomor telepon kita itu. Sedangkan diri kita pribadi saja kita tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang yang ingin menjatuhkan nama baik kita. Dengan adanya kebocoran data itu, maka kemungkinan besar sekali adanya penipuan mengatasnamakan nama kita sendiri. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia, maka akan lebih baiknya kita meningkatkan bagaimana cara menyimpan data pribadi itu dengan lebih baik, seperti kita lebih berhati-hati lagi apabila menggunakan data-data pribadi kita untuk melakukan pendaftaran atau sebagaimana yang menggunakan data pribadi kita itu sendiri. Dan seperti kebocoran yang terjadi saat ini, kita warga negara Indonesia pasti sangat mengetahui dan sangat paham bagaimana adanya cyber yang tidak melaksanakan penggunaan data pribadi itu dengan baik, dan kemungkinan besar juga adanya pembocoran data-data pribadi kita itu sendiri. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia untuk menanggapi bagaimana berita yang terjadi adanya dengan kebocoran data pribadi kita itu sendiri, akankah lebih baiknya kita lebih memperhatikan data diri kita pribadi dan tidak sembarangan untuk memberikan atau kita memperlihatkan kepada orang lain apakah data-data diri kita pribadi itu lebih hanya untuk kita lihat atau dilihat oleh orang lain. Seperti yang tadi di Facebook itu kan, orang lain bisa melihat apakah data-data pribadi kita yang tertera di akun Facebook yang kita miliki itu. Nah, akankah lebih baiknya kita sebagai warga Indonesia lebih memperhatikan hal-hal kecil seperti itu agar tidak terjadi seperti yang sekarang ini dengan adanya kebocoran data pribadi.
Dan alangkah lebih baiknya kita tidak asal seperti yang kebanyakan tersebar luas, banyak-banyak link yang tidak jelas adanya. Orang membagikan link ini, kita asal klik link itu dan bisa menyebabkan data-data kita itu, orang melihat data yang ada di handphone kita dengan kita mengklik data itu. Dan bagaimanapun, seperti yang kita ketahui sekarang ini, lebih banyak orang-orang iseng atau orang-orang yang hanya untuk bermain-main saja dengan data-data pribadi orang itu tersebut. Jadi, menurut saya berita ini sangatlah bagus dan untuk dilihat oleh masyarakat dengan adanya kebocoran data pribadi ini, untuk masyarakat lebih berhati-hati menggunakan data milik pribadi itu sendiri, dan bagaimana kita sendiri lebih sempit atau tidak memperlihatkan data-data kita itu ke orang lain. Jadi di sini saya memperlihatkan atau lebih memperjelas tentang adanya kebocoran data pribadi itu sendiri. Nah, di sini saya Halda Sutiani memohon maaf apabila dengan yang saya sampaikan tidak sesuai atau banyak kesalahan. Jadi di sini Halda Sutiani mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.